warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Watujana dari kelas 12 IPA 3 absen 4. Di sini saya akan melakukan praktikum gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada bidang datar. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menentukan percepatan jarak dan waktu yang ditempuh oleh setiap mobil. Yang kedua yaitu untuk membandingkan kecepatan pada mobil yang diuji. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan gerak lurus berubah beraturan pada bidang datar. Antara lain ada: yang pertama ada mobil-mobilan, berfungsi sebagai benda yang akan diuji dalam praktikum kali ini. Yang kedua ada kertas untuk mencatat serta menghitung hasil percobaan. Yang ketiga ada stopwatch untuk menghitung waktu. Yang keempat ada penggaris untuk mengukur panjang lintasan yang akan dibuat. Yang kelima ada double tip untuk menempelkan kertas karton ke kertas sukun berwarna hitam. Yang keenam ada alat tulis untuk mengukur lintasan serta mencatat hasil percobaan. Yang ketujuh ada kertas sukun berwarna hitam untuk memberikan efek jalan pada lintasan yang akan digunakan. Selanjutnya ada kertas karton, berfungsi untuk membuat lintasan dengan ukuran 20, 30, 40, 50, dan 60 cm. Dan yang terakhir ada gunting dan cutter, berfungsi untuk memotong kertas karton dan kertas sukun berwarna hitam. Langkah yang pertama yaitu membuat lintasan dengan cara mengukur kertas karton dengan panjang 20, 30, 40, 50, dan 60 cm dengan lebar 6 cm, lalu dipotong dengan menggunakan gunting atau cutter. Setelah kertas karton dipotong, tempelkan kertas sukun berwarna hitam kepada kertas karton tersebut untuk memberikan efek seperti jalan raya. Berikan sedikit double tip pada titik tengah lintasan tersebut. Inilah lintasan yang akan digunakan dalam percobaan kali ini dengan panjang 20, 30, 40, 50, dan 60 cm. Ubahlah jarak lintasan ke dalam satuan meter, yaitu dengan cara dibagi dengan 100, sehingga jarak yang didapat adalah 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan 0,6 meter. Menyiapkan tabel pada kertas seperti gambar di atas. Luncurkan mobil pada lintasan yang pertama. Dan pada saat yang bersamaan, nyalakan stopwatch hingga mobil berada di ujung lintasan. Jangan lupa untuk mencatat waktu yang dibutuhkan pada kertas yang sebelumnya telah disiapkan. Dan lakukan hal yang sama pada setiap lintasan yang lain. Setelah kita mencari waktu yang dibutuhkan dalam setiap lintasan, maka langkah selanjutnya yaitu waktu dikuadratkan. Jadi 0,63 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 0,3969, dan lakukan hal yang sama sampai lintasan 0,6 meter. Lanjutkan dengan menghitung kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak per waktu. Jadi pada jarak 0,2 meter dibagi waktu 0,63 sama dengan 0,3174 meter per second. Jangan lupakan satuannya ya. Lanjutkan mencari kecepatan hingga jarak 0,6 meter.
Setelah menghitung kecepatan, lanjutkan dengan menghitung percepatan. Rumusnya adalah S atau jarak yang ditempuh sama dengan F0 atau kecepatan awal dalam meter per second dikali T selang waktu S ditambah 1/2 dikali A percepatan meter per second kuadrat kali T kuadrat. Karena mobil melaju dari kecepatan 0 meter per second, maka F0 bernilai 0. Selain itu, kita tulis kembali. Angka 2 pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga menghasilkan 2S sama dengan A kali T kuadrat. A sama dengan 2S per T kuadrat. Inilah rumus percepatan. Lanjutkan mencari percepatan pada setiap jarak. Pada jarak 0,2, percepatannya adalah 2 dikali 0,2 dibagi 0,3969 sama dengan 1,0078 meter per second kuadrat. Lakukan hal yang sama pada setiap lintasan lainnya. GLBB merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatannya yang berubah beraturan tetapi percepatannya bernilai konstan atau tetap. Dari data yang didapat, saya telah mendapatkan hasil bahwa pada jarak 0,2 meter kecepatan yang dapat ditempuh 0,31 meter per second, sedangkan percepatannya sebesar 1 meter per second kuadrat. Pada jarak 0,3 meter kecepatan yang dapat ditempuh adalah 0,42 meter per second, sedangkan percepatannya sebesar 1,19 meter per second kuadrat. Pada jarak 0,4 meter, kecepatan yang dapat ditempuh adalah 0,50 meter per second, sedangkan percepatannya sebesar 1,28 meter per second kuadrat. Pada jarak 0,5 meter, kecepatan yang dapat ditempuh adalah 0,56 meter per second, sedangkan percepatannya sebesar 1,29 meter per second kuadrat. Pada jarak 0,6 meter, kecepatan yang dapat ditempuh adalah 0,66 meter per second, sedangkan percepatannya sebesar 1,48 meter per second kuadrat. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jarak dengan waktu yaitu berbanding lurus. Jadi semakin jauh suatu lintasan yang harus ditempuh, maka semakin besar juga waktu yang dibutuhkan. Begitu juga dengan hubungan antara kecepatan dengan waktu. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan, maka kecepatannya juga semakin besar. Hal ini jika dibuktikan dengan grafik, maka grafik tersebut akan naik.